Sorry ya, saya pikir saya udah share ya kemarin. Dan ini saya cek, ternyata nggak ada di YouTube saya juga. Berarti saya belum upload ya filenya. Berarti yang saya pikir ada itu adalah, oh iya ya, itu file untuk kelas yang lainnya ya. Oke oke. Gimana kabarnya, Willy? Willy lagi. Will, Alhamdulillah gimana Kak. kabarnya? Alham Alhamdulillah, oke. iya Kak. Kalau Halim gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat? Oke. Materi yang terakhir itu terkait teknis banget teman-teman semua. Jadi kalau kalian nggak paham, itu bisa kita ulangi hari ini ya. Oke, ada yang mau kalian tanyakan materi terakhir? Silahkan. Willy mau share screen? Silahkan Willy. Kak bantu penyelesaian masalahnya. Ayo, gimana Mil? Mau share screen? Bentar Kak. Oke, oke. Ntar ya guys. Thank you for rain. Thank you for it's a beautiful day. It's a beautiful day. Yeah, yeah. Thank you for the sun. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Model 6. Tombol share screen-nya yang mana ya Kak? Yang warna hijau. Oh itu Warna ya Kak. hijau ya. Iya. Halo Abim. Halo Kak, Bagaimana kabarnya Bim? baik Kak. Gimana kompetisinya? Ya ini apa ikut Oisen terus tadi habis ini apa privat sama pembimbing belajar Wih. plus plus. Ini itu eh informatika, Bim. Iya informatika ikut info. Oke, mantap banget lah. Keren, keren. Itu tim atau solo, Bim? Tim dong Kak. Oh iya.
Nggak, agak pikir ada yang Solo juga. Oke. Wilano ikut lomba juga mungkin? Lomba yang mana, Kak? Oh, saya pikir ada di sekolah gitu ya. Oh, oh, kemarin ada sih Kak OSN, cuman ya. Iya, juara satu ya. Masya Allah. Oke. Ini udah Ha, diapain nih Kak? gimana? Yang mana? Yang mana yang mau ditanyakan? Ini bikin bikin soal nama dosen di Maya ini di PS Code-nya yang di dalam website atau file baru kayak gini, Kak? Oh, itu tinggal di submit aja itu. Itu tuh Oh, website. Itu tinggal di klik tombol submit. Malam tinggal Kak, submit aja Kak. Iya. Halo Felix, malam bagaimana Kak, kabarnya? aman Kak, baru selesai uprak Kak, Widih, gimana gimana? lancar-lancar Kak, Lancar, sejauh ini. Widih. Ya, ya. Oh Berarti ya Kak, tidak terlalu menegangkan ya upraknya. ada mendagangkannya Kak, cuman hasil akhirnya lancar. Oh, ini. Oke Kalau Kak, Halim gimana Halim? Oke, oke. Halim ada uprak mungkin atau kegiatan lomba kayak Will tadi saya Wilano sama Abim. Ada Lim. Ini saya kamera saya nggak ini teman-teman. Open camnya nggak proper ya. Jadi saya untuk sementara ini off cam dulu ya. Maaf banget nih ya kalau kalian ini. siap Kak. Oke, terima kasih. Oh ya Kak, Ya. yang tugas yang game itu nanti saya submit ya Kak. Kemarin belum sempat saya kerjain. Kemarin. Oh iya ya. Ini Ya, oke. kalian mau lihat datanya ya. Ah, jangan deh itu nanti rahasia. Itu Oke rahasia Kak. saya. Data siswa yang sudah ada siswa lain juga soalnya. Iya Kak. Oke. Ada yang mau kalian tanyakan guys? 3 menit lagi. Saya Kak, Silakan. IG-nya apa Kak? Saya, Iya Kak, waduh, saya. minta Saya Kak. pikir algoritmik. Iya, Kakak. Saya jarang main di IG ya. Tapi kalau minta ini nih IG saya. Hmm. Instagram.com. Gimana tadi? Wilano aman? Aman Kak, aman. Oke. Makasih Kak. Sami, sami. Tapi untuk eh apa namanya? Untuk codingan modul kelima itu nggak bisa lewat situ ya, VS Code. Jadi mulai modul ke-6 kita pakai VS Code-nya sebenarnya. Salah lagi. Iya, betul. Oke, guys. eh ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada materi hari ini, semoga daging ya buat kalian. Kalau kalian sudah memahami kelas dengan baik, saya pikir nanti ini akan mudah banget ya dan kalian pasti cepat mengumpulkan kok. Saya yakin itu. Ada yang mau ditanyakan tapi sebelum ini Hari ini materinya apa Kak? membuat game labirin. Nah, cuman yang harus kalian tahu itu pembuatan game, aplikasi dan lain sebagainya itu kalau kalian paham kelas, ya, saya pikir kedepannya itu selamat untuk kalian, ya, karena kedepannya itu kita pakai kelas semua soalnya. Nah, kalau masih bingung kelas, review lagi soalnya. Materinya. Oke Kak. Oke, sekarang saya share screen ya. Oh, saya tambahin koin dulu. Tapi kayaknya di sini kelas ini nggak ada yang peduli koin deh. Udah, ya, Kak, bisa dibilang teenage. Kenapa? Teenager semua ya. eh, itu Kak. Gimana, Alex?
apa gimana Pak? Gimana Kak cara lihat poinnya? Oh, bentar ya. Tapi saya nggak tahu Kak kalau poin saya berapa gitu. Oh iya. Ini ya, ini kalian klik yang link ini. Nanti langsung masuk pakai username sama password kalian aja ya. Di chat Zoom. Oke Kak. Saya share screen nggak ya? Oh enggak ternyata. Wilano, Halim, Abim, Felix, kemudian oke Halim. Itu ya teman-teman. Udah saya tambahin koin bab satu, part satu lah ya, bab satu. Oke, Terima kasih Kak. sama-sama. Sekarang saya akan memulai materi hari ini. Saya jelasin sedikit, mungkin penjelasannya lebih banyak ke coding. Nanti kalian lihat apa yang akan terjadi. Ya. Oke, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang permainan labirin ya. Jadi kemarin itu setup dan lain sebagainya itu adalah untuk mempersiapkan game-game yang akan kalian buat nanti ya. Kita juga akan membuat aplikasi nanti teman-teman, aplikasi yang super simple ya. Tapi nanti codingannya kalian bakal kaget gimana banyaknya gitu. Ya, dan aplikasi itu semua menggunakan kelas dan nggak bisa di platform sehingga kita perlu pakai VS Code. Nah sekarang kita akan coba buat game labirin. Nanti template yang akan saya kasih, kode yang saya kasih itu seperti ini. Ya, sorry. Apa namanya? Ya, seperti ini ya. Nanti saat kalian submit dan ketika saya periksa, kalau tidak ada yang berubah dari gamenya, ya minimal perubahan background. Nah, kalau ada yang kalian inovasikan, berarti saya percaya bahwa kalian sudah memahami apa yang sudah kalian pelajari. Kalau tidak persis seperti apa yang saya buat, saya belum bisa membenarkan kalian, teman-teman. Ya, jadi itu nanti fungsinya kalian harus paham apa yang kalian tulis nanti. Oke, jadi secara umum ini tahapan dalam pengerjaan proyek ya, teman-teman. Jadi pertama ada muncul suatu ide, kemudian ada tahap perencanaan ide tersebut, kemudian ada pengembangan kode awal. Habis itu kalau ada feedback dari seseorang, kita lakukan perbaikan, maintenance. Habis itu saat dilakukan perbaikan, setelah mendapat feedback mungkin dari orang yang cukup ahli gitu kan, maka selanjutnya kita lakukan pengujian sebelum didistribusikan di, ya kayak di apa namanya, Play Store, kemudian kayak di web dan lain sebagainya. Nah, cuman distribusi ke Play Store itu mekanismenya sangat ribet, teman-teman. Ya, jadi nggak akan bisa kalau hanya belajar dalam sekali pertemuan gitu. Jadi di Python Pro nggak mencakup distribusi ke di apa Play Store. Tapi nanti kita akan coba membuat game yang kalian sudah buat itu bisa kalian share ke teman-teman kalian yang tidak tahu coding. Artinya apa? Artinya kalau mereka mau memainkan apa namanya permainan kalian yang sudah jadi, maka bisa langsung dari suatu file namanya executable file yang mana mereka tidak perlu membuka VS Code atau tidak perlu mengcoding lah. Cukup kalian yang tahu, kalian serahkan dan ya menikmati hasil yang sudah kalian ini kerja keras kalian gitu. Kita akan membuat itu semua tenang saja. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk diketahui di dalam permainan labirin yang akan kita buat ini, suara saya aman kan, guys? Halo. Aman Kak. Cuman Kak, Oke. Di dalam permainan yang akan kita buat ini, teman-teman, kalian boleh menggunakan gambar apapun, ya. Maksudnya itu gambar sesuai selera kalian ya, nggak harus yang pakai ini, Pac-Man seperti ini nih, nggak harus begini. Tapi syaratnya adalah kalian tolong hilangkan latar belakangnya, dan ini sumber-sumber untuk memperoleh gambar, ya. Dan saya pribadi sering pakai ini ya, apa namanya, Pinterest. Mungkin kalian tahu ya. Kemudian diedit di Canva, kemudian cari aplikasi atau website yang background remover free.
saya pakai itu ya jadi deh. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi nanti ketika game kalian sudah jadi, misalnya kalian mau menggunakan gambar yang lain, kemudian apalah gitu yang lebih menarik mungkin ya, pakai gambar yang lebih keren, silahkan saja, saya sangat rekomendasikan itu. Saat kalian ingin nanti mendistribusikannya ke GitHub ataupun mendistribusikannya secara umum kan kita akan mendistribusikannya itu ke GitHub lah ya, yang paling umum karena orang bisa lihat kodenya. Itu kita perlu belajar tentang lisensi suatu kode. Yang mana nanti kalian juga akan ajari tentang cara pendistribusian kode di GitHub gitu ya. Habis itu orang lain mungkin akan melihat codingan kalian dan mengkopinya. Tapi yang harus kalian catat adalah itu semua akan terekam ketika kita menggunakan lisensi. Jadi karya orisinil kalian itu tetap ada gitu. Oke, makanya saya suruh kalian nanti saat kalian saya mengasih kalian kode, tolong dimodifikasi sehingga itu menjadi kepemilikan kalian. Oke, oke. Nah, sekarang perencanaan saya pikir saya akan skip karena tidak terlalu ini. Nah, ini dia terkait jenis-jenis apa aja yang ada ya, teman-teman, di dalam permainan kita nanti. Ya, yang pertama adalah, jadi nanti kita perlu membuat jendela, persis seperti yang kemarin, pembuatannya sama. Latar belakangnya dengan warna tertentu. Kemudian, nah, sprite. Jadi sprite itu apa? Itu sebenarnya objek, teman-teman. Jadi ini untuk membuat sprite semuanya ini kita memerlukan kelas nantinya. Oke, nanti kita memerlukan kelas dinding, sprite dinding, pemain, musuh, panel sprite, kemudian peluru. Kalau kalian mau menambahkan sprite yang lain, boleh ya. Kalian harus paham kodenya, kalian dapat melakukan apapun. Kemudian, apa namanya? Dari sisi fungsionalitas, nanti di game loop-nya itu kita bermain logika untuk membuat gamenya itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang kita inginkan. Gitu, teman-teman. Oke? Jadi tugas kita untuk pertama, kalau membuat semuanya mungkin secara dalam satu pertemuan, kita akan kewalahan. Jadi untuk yang pertama, mari kita buat yang ini dulu ya. Pertama, eh, window permainan, kemudian warnanya nanti, kemudian sprite dinding, habis itu kita buat loop gamenya. Oke? Nah, codingannya begini ya, simple ini sebenarnya ya. Jadi kalian lihat di sini from Pygame import everything, Windows, display.set mode, display.set caption, while true, time delay 0,05 detik, for e in event.get, if a.event, type equals to quit, run-nya sama dengan false atau di break gitu ya, habis itu display. Nah, kalian mungkin memperhatikan saya nggak pernah menggunakan codingan yang ini nggak di platform. Ya, betul sekali ya. Ini nggak ada di platform, kita nggak perlu menggunakan ini. Kenapa? Karena di platform itu sudah ada tombol exit otomatisnya, teman-teman. Ya, jadi hebat ya platform algoritmik itu. Saya nggak memujinya karena saya di sini, tapi saya mengakui developernya itu keren banget gitu, teman-teman. Nah, sekarang saya tunjukkan caranya membuat yang tadi. Mungkin kalian supaya ingat lagi. Ini nanti ada dua ya, tipe untuk mengimport atau terhubung ke modulnya. Pertama, langsung import Pygame seperti ini. Ya. Metode yang kedua, ini lebih sering saya pakai. Ya, jadi saya lebih suka pakai from Pygame import everything. Gitu guys ya. Ini saya suka pakai yang ini, jadi kalian bebas lah ya mau makainya yang mana. Nah, kemudian di platform kemarin, kalian perhatikan pasti ada perintah pygame.initiate. Begini, ya. Nah, ini di PS Code kita nggak perlu, karena PS Code sudah termasuk profesional, ya. Jadi dia sudah bisa langsung saat dipanggil pygame-nya, dia sudah langsung bisa mengaktifkan semua apa yang ada di dalam Pygame. Jadi nggak perlu initiate lagi. Oke?
Sekarang langsung saja window atau screen aja lah. Screen, oops, is equal to display dot set mode. Kemudian dalam kurungnya ada dua, misalnya ukurannya. Nah, lagi-lagi ini ya, kalau di dalam platform kita itu, ukuran maksimumnya itu yang terlihat adalah 500 untuk lebarnya, tingginya itu bebas. Nah, tapi yang paling bagus sih tampilannya 500 kali 500. Nah, kalau di sini custom ya, maksimum adalah sesuai besar eh, device kalian gitu. Kalau kalian mau 1000 kali misalnya berapa? 500 boleh. 1000 kali 800 boleh. Nanti akan tampak ini. Nah, habis itu kita isi dengan misalnya eh, background color, background color, background color, color. Saya inginnya, saya suka warna hijau ya, teman-teman. Merahnya katakanlah, jangan 20, mungkin lebih pekat sedikit. 150, 180. Oke. Hijaunya kita buat sedikit lebih tinggi. Kemudian birunya kita buat sedikit lebih 80 aja. Oke. Gini, kemudian isi menggunakan metode dot fill, guys. Ya. Dot fill. Kemudian di sini taruh background color. Udah seperti ini belum ada yang terjadi. Ya, belum ada yang terjadi. Kenapa? Karena yang melihat kejadian, ketika kita melihat kejadiannya itu, kalian perhatikan di sini ada loop ya. Nah, loop ini nanti, bentar. Nah, ini. Loop inilah yang mengatur apa yang akan menjadi, apa namanya? Apa yang akan menjadi, eh, yang akan menampilkan, bukan yang akan menjadi ya. Jadi ini yang akan menjadi tampilan, yang akan mengatur tampilan. Dan ini kayak seorang yang berada behind the scene-nya lah gitu ya. Jadi ada orang yang bekerja di depan layar dan di belakang layar. Nah, loop ini bekerja di belakang layar, teman-teman. Nah, kemudian di sini nanti kalian tinggal bilang ya. Habis itu while true, bebas ya, kalian boleh pakai seperti ini. Dan time.delay 50 milisecond atau 50 per 1000 detik. Habis di delay, kalian for event in pygame.get sorry, event.get gitu ya. Get event harusnya. Oops. Pygame, oops. Wait. Pygame.event.get. Oops, salah. Event.get in event.get seperti ini. Terus saya coba ingin menampilkan sesuatu di sini, tapi nanti aja lah. If event.type sama dengan quit gitu ya. Maka tolong di break. Habis di break teman-teman, kalian harus buat dia update tampilannya, display.update gitu ya. Oops, bukan underscore tapi dot. Nah, saat kalian running, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah, oops, bentar. Kok saya salah ya? Dan quit. Bentuk type quit ya, bentar. Oh, kenapa salah ya? While true for event.get, if saya pakai i aja. Oh my god. Bentar. Bentar, guys. Kelihatan sekarang? Jalan Kak. Kelihatan, Kak. Oke.
Display.update. Nah, di sini kalian saat run ini dia akan bilang, event data. Oke, kita ganti coba ya. For event in event.get. For i aja lah. If i.type-nya sama dengan quit, maka tolong di break atau dihancurkan loopnya atau berhenti gitu. Kemudian display.update untuk mengupdate setiap suatu hal yang terjadi. Loh, bentar. Ini kenapa tidak bisa running? Apakah saya salah? Hmm, hmm, hmm. Nggak ada yang salah sih harusnya, guys. Oke. Apakah saya harus pakai run lagi? Oke. Run sama dengan true. While run or while true. If even the type equals to quit and then run should be false, and then display.update. Apakah ini akan benar, guys? Kenapa ini masih salah? Apakah saya melakukan... ini dia. Oh, ini bukan fungsi ya. Ternyata saya salah. Sorry, guys. Kalian lihat screen saya? Ini saya nggak mau pakai run ya. Saya maunya pakai true aja. Supaya lebih seru. Oke, di sini break. Nah, di sini guys ya. Jadi nanti kalau kalian buat codingan sederhana untuk menampilkan sesuatu yang sederhana seperti ini di layar, itu codingannya nggak main-main ya. Jadi harus ada 6 baris coding, 7 malah 8, gitu ya. Dan kalau kalian mau membuat judulnya ya tinggal display.set caption. Set underscore caption. Oops. Caption my first screen. Oke. Dan run. Kalian akan lihat di sini, guys. Oke, saya belum ini. Oke. Oh my God. Oh my God. Bentar, guys. Agak gawat nih, guys. Screen saya terhenti. Waduh. Saya harus keluarin. Oke, habis itu run again. Kita coba lagi. Oke. Aduh, bentar. Oke. Aduh. Oke, saya share ulang, guys. Ini saya harus tutup dulu tadi. Oke. Oke, ini aja. Run sama dengan false. Oops. Salah ya. False. False. Habis itu di sini. Oops, it's true ya. True. Habis itu di sini kita buat dia run sama dengan false. Oke, habis itu kalian run. Ini terlalu besar, 1000. Kita pakai 800-nya 500 saja. Nah, jadi nanti akan ada tampilan begini, teman-teman. Nah, my first screen dan lain sebagainya. Ya, intinya nggak sesimpel yang kita bayangkan lah ya untuk membuat hal sederhana ini. Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya udah main-main banyak sekali nih waktunya ya. Oke, sekarang saat kita ingin membuat
kelas sprite, kita memerlukan suatu kelas yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi makanya di sini peran Pygame itu sangat penting gitu. Dan nanti kita coba buat kelas yang merupakan turunan dari kelas sprite dari Pygame. Itu nama kelasnya bebas. Cuman isinya di sini yang harus ada karena kita lagi-lagi tadi kita akan menggunakan picture. Jadi harus ada picture, kemudian panjangnya, tingginya, posisinya di dalam Pygame. Dan untuk diingat, posisi di dalam Pygame itu 0,0-nya mulai dari pojok kiri atas, bukan di tengah-tengah. Oke, habis itu nanti kita coba panggil konstruktor menggunakan superclass atau langsung nama kelasnya, yaitu sprite.sprite. Kemudian membuat objek apa namanya? Objek untuk screen-nya tadi. Kemudian ini tambahan properti yang lainnya untuk membuat persegi panjang untuk sprite kita. Kemudian tentukan posisinya, mendapatkan posisinya. Ini untuk mendapatkan posisi berdasarkan sumbu Y. Nah, kemudian ada nanti metode .reset. Di sini dia akan menempel ya, menempatkan ini menempel lebih tepatnya gambar pada koordinat self.recx, self.rec-y. Jadi, saat kita memanggil properti atau variabel yang ada di dalam sini harus pakai kata self atau pakai nama propertinya. Oke, teman-teman? Gitu ya. Kemudian setelah itu kita buat deh instansi instansi pertama namanya wall1 atau apapun ya, objek pertama itu adalah dari kelas GameSprite. Yaitu ada gambar wall tadi ya, ini dari platform ya. Ini dari platform, kita tinggal copy, saya pakai ini juga. Habis itu ukurannya 80, tingginya 180, koordinat tempatnya itu 250, 200,250. Ya, jadi sekitar di bagian sinilah ya. 200-nya di sini, mungkin di sini, 250-an di sini. Berarti titik awalnya itu di sinilah gitu. 80 ke sini, 180 sebagai panjangnya gitu, tingginya. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu untuk realisasi dari kodenya. Kemudian kita juga dapat membuat berbagai macam objek ya yang merupakan instansi dari kelas GameSprite. Intinya kalian nanti bebas buatnya mau yang mana. Oke, jadi saya akan coba uraikan tugas pertama ini ya. Yang pertama, kembangkan desain produk Maze. Kemudian buat jendela, atur judul. Kemudian latar belakangnya mau warna apa. Kemudian buat loop game utama. Kemudian buat kelas game sprite untuk dinding dan karakter utama. Kemudian buat sprite dari karakter utama. Buat dinding setidaknya 3. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya tunjukkan ke kalian gimana cara membuat itu semua. Ya. Nah, di sini saya apa namanya? Membuat gamenya warnanya hampir sama kayak PPT ya, teman-teman. Jadi kalian nanti bebas warnanya mau warna apa. Nah, jadi untuk perintah yang pertama itu kan tadi, maybe saya harus split ini ya. Oke, ini dia guys. Perintah. Oke, perintah yang pertama itu adalah, kalian lihat screen saya kan, guys? Apa yang kalian lihat, guys? Lihat Kak. Nggak ada, Kak. Eh, nggak ada. Ini Oh, yang ada, kalian lihat ada. Ada, Kak. dua kan? Iya, ada. Dua, Kak. Oke, saya pikir satu doang. Nah, di sini buat jendela. Nah, cara membuat jendela itu from Pygame import everything. Habis itu ini ya pembuatan jendelanya, teman-teman. Ini panjangnya, ini tinggi jendelanya. Captionnya ini bebas. Kalian tulisannya maunya apa, nanti ada di ini ya, ada di eh, pojok kiri atas. Habis itu ya kita atur ukuran yang sudah kita setting ini menggunakan perintah display.set underscore mode dalam kurung lagi lebar dikalikan dengan panjangnya. Gitu ya. Kemudian backgroundnya bebas ya, pakai warna apapun. Opsional ya. Oh iya. Ah. Jadi nanti kalian bebas memakai warna apapun terserah. Jadi kalian coba-coba aja lah gitu. Oke. Habis itu
kita disuruh untuk membuat jendela sudah, atur judul sudah, buat loop apa? Loop game utama. Nah, jadi yang ini belum ada, ini belum teman-teman. Ini nanti di bagian ini. Kita akan membuat langsung loop gamenya. Loop gamenya itu ini saya komen dulu teman-teman karena ini belum kepake ya. Ups. Dari sini sih tepatnya ya. Oh ya, sama. Oke, buat loop gamenya persis seperti yang tadi ya. While run, yang mana run-nya definisikan sebelum while-nya itu sama dengan true, while true karena kalau false dia nggak jalan nanti ya. While run, time.delay ini untuk menjalankan atau berhenti setiap 0,05 detik. Bayangkan itu hampir tidak berhenti ya. Kita nggak kasat mata berhentinya. Window.kill dengan background. Nah, jadi ini tolong diisi dengan background yang sudah saya setting. Atau kalian dapat setting di sini juga boleh ya. Window.fill. Boleh ya. Window.fill with background that you have set. Oke, guys, bebas kalian mau naruhnya di mana. Oke. Kemudian setelah kalian isi backgroundnya dengan warna tertentu, display.update untuk membuat update atau ya setiap hal yang kalian lakukan di dalam gamenya nanti. Nah ini kalau seperti ini sebenarnya masih nggak kelihatan fungsi dari ini, tapi nanti saat kita menggerakkannya baru ini sangat kelihatan fungsinya. Gitu ya. Oke. Oke, loop gamenya sudah jadi. Sekarang buat kelas game sprite. Nah, game sprite-nya ini teman-teman ya. Kelasnya bebas namanya apa? Tetapi yang penting adalah di sini harus turunan dari sprite.sprite. Karena apa? Karena kita menggunakan Pygame yang untuk pembuatan game salah satunya ada modul sprite atau kelas sprite gitu. Sprite.sprite buat konstruktor yang isinya image, lebar berdasarkan sumbu X, lebar berdasarkan sumbu Y, posisi berdasarkan sumbu X, posisi berdasarkan sumbu Y, lebar berdasarkan sumbu X, sumbu Y. Gitu ya, bebas ini nggak harus sama ya, seperti ini urutnya. Bebas kalian tukar-tukar, tapi nanti saat kalian panggil, tolong ingat angka-angka itu. Habis itu warisi semua apa yang ada di sprite dengan menggunakan perintah. Kalian boleh langsung sprite.sprite seperti ini mungkin supaya lebih terlihat lebih ribet codingan kalian. Atau boleh juga menggunakan kata super. Yang duper nggak aja ya. Adanya hanya super teman-teman. .init kalau kalian menggunakan super itu nggak perlu ada stealth seperti ini dia akan error tapi langsung begini. Oke. Saya memilih untuk menggunakan sprite.sprite. Habis itu karena nanti gambarnya mungkin dari berbagai sumber ya teman-teman. Jadi mungkin kalian mendapatkan dari Pinterest dan lain sebagainya. Ada kemungkinan besar bahwa ukuran gambar yang kalian pakai itu tidak sama dengan layar yang kalian buat. Bahkan mungkin lebih besar ataupun sangat amat kecil. Tapi kalau amat sangat kecil susah untuk diperbesar karena dia akan pecah. Jadi lebih baik cari yang lebih besar. Oke? Nah, di sini fungsi untuk transformasi, kemudian skalakan ulang itu adalah kalian transformasi atau kayak ubah dengan formulasi matematis. Kita tidak perlu memikirkan transformasinya. Dan skalakan itu maksudnya sesuaikan dengan size atau ukuran yang kita setting di sini. Dan ini image-nya. Nah, image.load ini fungsinya apakah? Ini untuk memuat gambar. Jadi kalian taruh gambarnya di folder tempat kalian bekerja nanti. Habis itu copy paste-nya saat kalian membuat sesuatu hal yang sebagai instansi dari kelasnya. Nah, kayak ini nih, ini pet saya nih, guys. Oke, clear ya. Habis itu self.track kita buat properti ini bebas ya namanya nih. Kalian mau buat bilang self.instansi gitu ya, instansi ataupun self.apalah. Yang jelas kalian harus paham maknanya apa, nggak apa-apa, bebas ya. Di sini supaya saya mempermudah aja ya, self.track itu artinya bahwa setiap objek yang ada di dalam Pygame itu ternyata diasumsikan sebagai suatu persegi panjang, persegi teman-teman, kotak kotak itu. Oke, makanya dibilang self.track, self.image.get rectangle-nya atau ambil kerangka dari image itu.
Kemudian self.track.x itu menentukan sumbu X-nya, koordinat berdasarkan sumbu X, nanti tempat kita meletakkannya, dan koordinat berdasarkan sumbu Y. Terus itu ada metode .reset, teman-teman. Ya, metode .reset ini kita menempel gambar yang sudah kita transformasi tadi. Nah, ini nih. Ini udah ditransformasi. Kemudian setelah ini transformasi, saya akan bilang begini, ini ditransformasi. Setelah ditransformasi, kita dapatkan kerangka perseginya. Oke, persegi panjangnya. Habis itu teman-teman kalian tempel gambar yang sudah ditransformasi ini menyesuaikan sama kerangka persegi panjangnya. Oke, jadi makanya nggak ada yang kelebihan, kekurangan gitu. Tapi match gitu lah. Ya, pas gitu teman-teman. Oke, paham? Ada pertanyaan terkait kelas? Ini yang tahap 2. Ini nanti saya jelaskan pelan-pelan saja teman-teman. Kita belum memerlukan ini. Ya. Ada pertanyaan dulu guys. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak Halo, ada. halo, halo. Nggak ada? Iya, Oke, Kak. habis itu tugasnya bilang tadi disuruh membuat objek begitulah ya. Ini nih. Buat kelas game sprite untuk dinding dan karakter utama. Kemudian buat sprite dari karakter utama. Oke. Oke, buat dinding setidaknya 3. Oke, kita penuhi permintaannya. Oke, sekarang cara membuat sprite untuk Pac-Man-nya ini kan saya pakai player ya, masih pakai player. Ini saya mau pakai yang disuruhnya pertama, kita kan belum membuat nih. Ceritanya ini belum ada ya, teman-teman. Tutup mata kalian saat kalian melihat ini ya. Itu belum ada ceritanya. Nah, kalian tinggal buat nih apa namanya? Game sprite, panggil, kemudian di sini kan dibilang player age. Nah, ini image-nya. Kita memerlukan image-nya lagi. Pet tempat gambar itu berada. Nah, kebetulan saya di sini menempatkan semuanya di satu workspace. Kalian nanti tinggal, misalnya di sini hero. Nah, misalnya inilah kita pakai guys ya. Klik kanan, copy path teman-teman. Oke, copy path. Habis itu kalian taruh di sini. Nah, copy path. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ada yang miring kanan, miring kiri. Kalian miring kemana? Nah, tentu saja jangan miring ya kalian teman-teman. Nah, di sini karena kita pengguna Windows, kalau kalian pengguna Windows itu miringnya ke kanan, teman-teman. Bukan ke kiri ya. Kanan seperti ini. Habis itu kalian tentukan posisi sorry, ini ukuran panjangnya misalnya kita buat dia cukup kecil 50 kali 50 lebarnya. Kemudian posisinya kita misalnya ingin dia di pojok kanan atas. Nah, pojok kanan atas itu kan sekitar di sini ya 700-an. Berarti kurangi 50 aja jadi 650. 650 atau janganlah 600 saja. Kemudian kanan atas ya Y-nya sekitar mungkin di 50 pikselan atau jangan 50. 70 lah ya. Oke. Habis itu ini namakan dia jangan wall 12 tapi player one. Widih, player one. Jangan player aja lah. Player aja ya, teman-teman. Oke. Habis kalian buat seperti ini. Ups, ini ada typo dikit. Kalian buat seperti ini, guys. Sekarang kalian gimana? Ini kalau kalian run, kan ini kalian udah buat nih instansinya. Kemudian kalian run gitu kan. Kan kalian mau mencoba-coba lah gitu. Ups, ini saya komen ya. Harusnya nggak di komen. Saat kalian run, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi oh sebentar. No such file. Oh ada yang salah nih. Ini masih ada yang salah guys. Hmm, hmm, hmm. Kok salah ya? Sebentar. Oh ini salah guys. Pantas nih. Ini yang atas ini salah teman-teman ya. Ini saya belum ubah page-nya karena filenya saya pindah kemarin. Ubah namanya. Saya hapus gitu ya. Kalian run, apa yang akan terjadi? Tara, belum terjadi apa-apa. Kenapa kira-kira?
Kita sudah membuat objeknya, betul sekali. Instansinya ada 3 nih. Tapi kita nggak memanggil metode tempel gambarnya. Yang ada di situ tadi cuma kerangka-kerangkanya doang, teman-teman. Ya. Kalian nggak manggil nih dot resetnya, kalian harus panggil tempel gambar yang sudah kalian buat tadi. Ya. Jadi sekarang kita coba tempel gambarnya. Ini saya close dulu mungkin. Ya. Tempel gambarnya menggunakan perintah w1.reset, w2-nya .reset, kemudian playernya ya. Playernya .reset, player.reset. Oops. Atau tempel gitu ya. Nah, baru deh teman-teman. Saat kalian sudah selesai ini, mereka akan nampak seperti ini. Waduh. Waduh, ini kenapa nih? Kayaknya ada yang salah deh ini ukurannya, guys. Nah, oke, kita lihat. Oh, ini size ya, teman-teman. Aduh, salah saya ini. Ini harusnya di sebelah sini, guys. Ctrl X, Ctrl V. Terbalik ya. Maksud saya jangan sampai begitu ya, guys. Nanti kalian seperti saya, waduh, bahaya juga. Nah, begitu, guys. 50 kali 50 kekecilan, Kak. Oke, kita buat dia menjadi maybe 80 kali 80. Oke. Habis itu warnanya kurang menarik, Kak. Saya suka warna hitam. Kalian bisa kombinasikan di sini. Misalnya merahnya kita buat hitam tuh kurang lebih 150. Agak ini merahnya. Hijaunya mungkin yang agak kurang. Ya, buat dia 100 aja. Birunya mungkin ya tipis aja 50 aja. Gitu. Kalian run. Tara. Nah, agak ya gimana gitu ya. Tapi ya beginilah adanya. Oke, guys. Kak, saya ingin tepat di pojok banget. Oke, kita ubah. Ya, jangan di sini. Pojoknya mungkin kurang lebih ini 650 aja. Kemudian ini jangan 70. Mungkin ini 50 aja. Run. Tara. Nah, oh, dia nggak berubah ya. Kita buat dia jangan 50. Ini mungkin 630. Ini jangan 50. Mungkin dia menjadi 20 saja. Kalian run. Tara. Nah, gitu guys. Naikkan, naikkan. Intinya begitu. Oke. Kak, saya nggak ingin begini deh, Kak. Tampilan dindingnya kok aneh banget nih, kayak apa gitu, Kak ya. Kalian boleh menambahkan dinding di sebelah sini mungkin ya. Kalau kalian mau menambahkan dinding di sebelah sini, kira-kira lah ya. Di sini mungkin kan, di sini 600, 700, ke bawahnya 500, mungkin di sini sekitar 400-an, teman-teman. Ya, ini titiknya 400, kemudian di sini mungkin sekitar 100. Ya. Jadi kita buat dinding baru. Cara membuatnya gimana, Kak? Buat aja gini, guys. Ya, ini kalian copy, Ctrl C, paste. Habis itu namanya jangan W2 karena udah ada nama W2, kemudian dindingnya mau yang vertikal atau yang biasa, kita pakai yang biasa. Ya. Habis itu koordinatnya itu kurang lebih tadi ya 400 mungkin ya. 400 kemudian pakai 100 aja lah. Kemudian ukurannya yang ini 300 kali 50. Bagusnya sih 300 kali 50 katanya. Atau 400 kali 50 juga boleh. Saat kalian run, belum terjadi apa-apa. Kenapa? Kalian belum reset atau belum ditempel. Jadi harus dipanggil di sini w3.reset, guys. So kalian run, apa yang terjadi? Boom. Magic gitu, guys. Oke? Paham? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan tanya-tanya dulu. Kalian lihat screen saya kan? Kayaknya nge-press lagi nih. Nge-press, guys. Enggak kok, Pak. Lancar, lancar. Oke. Aman ya? Oke, itu part 1, guys. Jadi silakan ini saya kopikan aja lah ke kalian ya. Nanti kalian lihat-lihat dulu, main-main dulu. Nanti di part 2 baru kalian tambahkan secara manual supaya kalian dapat chance untuk menaruh codingan. Jadi codingan itu dibuat ternyata teman-teman bukan dari atas ke bawah gitu. Tapi kadang kalian harus atas
tengah, akhir, ke tengah lagi, baru sebelum ke tengah, dan seterusnya gitu. Ya, bukan dari tok dari atas ke bawah. Itu yang harus kalian tahu. Oke, habis itu ini saya kopikan ke kalian. Ini ya untuk part satunya, kalian bisa jalankan di mesin masing-masing. Tuh ya, codingannya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia terakhir. Ini saya hapus aja. Tuh ini. Oke, habis itu ini saya hapus lagi. Oke, guys. Itu ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, saya sangat senang mendengar pertanyaan dari kalian. Kalau tidak ada, ya kita bisa istirahat 5 menit dulu atau kalian mau lanjut juga boleh. Ayo, share screen lah kalau gitu. Ya guys, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, silakan share screen semuanya. Fahri, Rio, Halim, Hikam, Liam, Pelangi, Felix, silakan. Semoga kalian dapat ini ya teman-teman. Kalian lihat apa namanya? Pornya juga Bim, pornya. Pornya digeser sedikit mungkin itu. If-nya juga. Ups. Run-nya juga. Ups, kedalaman. Oh iya. Kemudian time-nya di atas, time sama window-nya. Hmm. Oh, digeser. 24, 25 ya. Ada pertanyaan guys yang lain? Image load. Oke. Oke. Oke, Rafif. Oke, Yam. Silakan, Yam. Aman kok. Gimana, guys? Ada yang pernah? Nah, ini kenapa, Kak? Salah di image load. Ini pet saya kayaknya nih yang salah. Nah, itu tuh. Ya, itu pet saya. Jangan pakai pet saya, Bim. Oh iya. Klik. Ya. Oh iya, gambarnya lupa saya kirim ya. Nanti saya Iya. kirim di WhatsApp aja ya gambarnya. Ntar, guys. Saya. Aduh, salah lagi. Oke, itu Bim. Itu ya teman-teman gambarnya. Cuman kalau kalian pakai PS Code biasa, Algo PS Code udah ada kok gambarnya disediain. Oh ya, nanti saya jelasin ini juga ya, labirin yang lainnya. Tapi semoga ada. Saya coba cek. Apakah masih ada? Kayaknya sih sudah saya hapus ya.
Kak, Yuk, mau tanya Kak, silakan, Halim. kenapa di pattern Halim nggak bisa dijalankan terminalnya? Eh, coba share screen. Oke. Nggak bisa di setting Kak. Oh alah, sekarang pasti bisa ya. Saya lupa lagi. Ini Kak, Ini nih yang salah nih. Yang mana tuh? Itu W1-nya terlalu eh bergeser. Halim, W1-nya. Nah, geser sedikit ke kiri aja. Oke, run. Boom. Boom. Bim salabim nih. Boom. Itu tuh. Jangan pakai folder saya. Itu pet saya, teman-teman. Di Data Scientist, Algorithmic, Python Pro itu pet saya. Pakai pet kalian. kalau mau cara masukin gambarnya gimana Kak? Di drag aja langsung. Di copy apa? Di download dulu fotonya. Habis itu drag ke itu. Di drag ke apa? PS Code-nya ini di samping kiri ini. Oh, Pak, Yo, mau nanya. apa itu? Anggi? Ini kan aku baru download extension yang apa Algo Python. Waduh, waduh, sinyal saya ini, guys. Halo, halo, Anggi. Ya Gimana? Kak, Coba diulangi. Yang oh saya ini kayaknya. Mhm, aku baru download extension yang Algo Python. Terus mhm. emang layarnya kayak gini atau ada yang belum? Coba share screen, Anggi. Ini? Waduh, ini bahaya nih kalau gini. Anggi, Kenapa Kak? canda, canda. Itu Hmm, klik algoritmik itu. Yang ini. Itu bukan, Bu. Ya, itu boleh sih. Nah, habis itu eh Anggi coba ini ya, dia kegedean ini apa namanya? Wilano aman, nggak ada masalah kan Will? Kayaknya Wilano ini juga ya, bingung juga tadi terkait yang ini. Ups. No, 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 no. Jangan open folder Anggi, boleh? Gimana caranya? eh ada tombol exitnya nggak di situ? X-nya. Apps-nya nggak ada, emang kayak gini kan? Nggak ada. Oke, open. Open aja lah sebentar. Habis itu di exit aja nih. Yang Ya di X aja pojok kanan atas. Nah, nggak ada Kak. Emang gini. ah, coba coba stop share dulu nih. Coba share screen lagi. Ini. Hmm. 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 Ini kak nggak tahu pilihannya ini apa. Boleh barnya ke bawahin lagi? Bentar. Tuh, saya belum kontrol pantesan. Oke.
Ini di close aja. Ini di close aja juga. Terus sekarang Anggi masuk ke bagian. Nah, ini nih. Yang ini. Oke, habis itu nanti. Nah, ini tempat ngodingnya. Oke. Anggi tulis kode yang tadi di sini, habis itu nanti di run. Oke. Kalau yang ini nggak bisa dihilangin, Kak. Yang mana? Ini, yang sebelah kanan. Oh, ini. Iya. Ya, ini ribetnya ya. Makanya Kak agak sedikit ini nggak pakai Algolia. Jadi Kak installnya 2 ya. Kalau ada keperluan. Ya memang nggak bisa dihilangin ini. Diginiin bisa, Kak. Boleh nggak? Gimana? Di kayak giniin. Di gimana? Dikecilin layarnya. Yang algoritmik ini. Eh, Digeser ke kanan maksudnya begini. Iya. Ini maksimum Mangi. Nggak bisa ini. Iya, segini ya. Segini aja. Oke. Cuman bentar. Apa ini Anggi? Si plus plus. Jadi bahaya tuh Anggi. Bentar apa nih yang Anggi ini? Anggi make C juga kah? Itu waktu itu buat OSN aja, Kak. Oh, oke. Ya ini supaya nggak tampil itu tadi. Kak, Hmm. Kak pikir ada error. Oke, silakan ya lanjutkan. Terima kasih, Kak. Abim sama-sama. Aman Bim? Halim? Kak, belum ngerti yang itu, Kak. Ini Surat Kak. kemarin. Kak Oh, nggak bisa, Kak nggak bisa, Kak nggak bisa lihat screen-nya nih Halim. Oke, udah bisa. Coba jalankan. Nggak gambar, masukin gambarnya beda, Kak. Kalau masukin gambarnya. Kenapa? Masukin gambarnya ke dalam sini ini gimana caranya, Kak? Gambarnya mana? Gambarnya di mana? Nanti di drag aja. Ini, Kak. Ini Kak nggak lihat lagi. Mana gambarnya, Halim? Kak Yang nggak lihat nih. Nggak lihat. nggak lihat, Kak. Ini, Kak. Tapi ya, Dia udah di-download, Kak. Habis itu dia apa lagi, Kak? Concentration drag rate. dimasukkan ke sini gambarnya nih. Ditaruh di sini di apa ya bahasanya drag di ya di bawah gitu ya di bawah kayak gini gitu. Nah, ke sini nanti di bawahnya. Oke? Nah, ini deh. Berarti ambil dari file ya, Kak. Ya, itu filenya diklik dulu baru di drag sini gitu. Oke, ini nggak perlu launch.json, ini hanya konfigurasi ya. Close, ini perkecil aja nih, ini merepotkan soalnya. Nah, ayo sekarang. Bim aman? Udah bisa Bim? enggak. Enggak. Coba lihat Bim. Ini kan nggak bisa lihat share screen-nya Bim. Nah, nah. Apa internet saya ya guys ya? Gua nggak Hikam ada. aman, Hikam, Rio. Aduh, internet saya nih kayaknya guys. Aduh. Oke, kita lihat Bim. PNP. Oke, mana dia Bim? Gambarnya ditaruh di mana? Gambarnya ditaruh sini. Platform 2 ya. Oke, platform 2 bagian 1. Oke, coba lihat Bim. Itu Bim ganti garis miringnya jadi miring Oh kanan ya. iya, Windows. Felix aman, Fahri, Wilano. Mana Wilano nih? Nggak aman, Gimana Kak. Will? Gimana? Kenapa? Eh, Gini, Kak, Nggak aman kah? saya kan baru install Python di laptop baru-baru ini, Kak. Nah, Mhm, sekalian saya install mhm, VS Code-nya juga. Tapi PyGame-nya itu nggak mhm. bisa jalan gitu, Kak. Saya mau panggil modul PyGame malah nggak terdeteksi gitu, Kak. Nah, itu gimana, Kak, caranya?
Ah, coba share screen. Saya ingin memperbaiki. Sebentar, Ini Kak. teknis banget persoalannya soalnya. Itu masih make pet saya. Itu masih pakai pet saya, Halim. Laptop kita nggak terhubung soalnya. Sangat tidak mungkin. Ini, ini kayaknya kakak harus remote deh si Halim. Bentar, Lim. Kak remote ya. Ini masih, saya dulu awal-awal gini juga teman-teman ya. Pakai pet orang gitu ya. Saat di Jupiter tapi ya bukan di sini. Ups. Duh, duh. Kok kesana kemari nih, Lim? Oke, ini di close aja, Lim ya. Close. Ya, habis itu Kak split screen. Apa yang terjadi kalau saya split screen? Nah, ini saya nggak tahu nih apa yang terbuka. Satu lagi, Halim. Soalnya kayaknya Halim nggak entire screen yang di-share-nya. Ini saya hanya melihat layarnya jadi kecil. Saya nggak lihat apa yang terbuka yang satunya, Halim. Boleh? Diulangi aja share screen, Lim. Share entire screen ya. Coba, Felix. Ah, ini oke, mantap nih, mantap. Saya ini ya. Atau saya arahin aja Felix ya, supaya Felix biasa juga. Sama, itu Oke, Kak. yang baris 31 sedikit ini, Felix. Sedikit masuk. W1-nya dikeluarin dikit aja. Oke, Kak. Oke. Habis itu, Felix, coba di run. Saya ingin memunculkan ini terminalnya dulu. Aduh, Oke, Kak. internet saya nih. Tidak benar nih. Internetnya. Oke. Sekarang di situ Felix, nah benar. Nah, di situ pip install Pygame. Mantap. Enter. Nah, sekarang pipnya yang nggak dikenal ini. Kompleks nih Felix ya. Oke. Sekarang klik tanda tambah itu kan ada di sebelahnya tanda panah ke bawah Felix. Bukan, bukan di kanan, ke kanan, kanan lagi, atas, atas, kiri, kiri, kiri. Nah, bukan itu tapi bukan itu. Tanda panahnya. Nah, itu. Command prompt. Nah, itu kemudian ketik Python. Enter. Duh, oh my God. Felix belum menambahkan Python ke pet berarti ini. Gimana, Kak? Ini malah masuk ke Microsoft Store, Kak. Itu. Oke, bahaya nih ya. Oke, Kak. Hmm, Ini soalnya Felix, masih baru. oke, nggak apa-apa. Felix, Oke. eh boleh, udah diinstal ya Python-nya? Udah Atau belum? diinstal, Kak. Oke, boleh di uninstall nggak? Install Itu ada yang Python-nya. nggak ya, diinstal, bukan di ekstensinya ya, bukan. Ekstensi sama Python-nya beda ya. Oh, sebentar, Kak. Nah, yang Coba itu saya tuh buka yang dulu. di situ itu extension. Nah, itu extension ya. Jadi di situ itu bukan library-nya tapi extension-nya. Loh, kok banyak banget ya yang Oke. make C++. Oh, kalian ini buat lomba ya, teman-teman. Enggak, Kak. Ini saya juga belajar C++ gitu. Cuman Oh, saya nggak bisa, Kak, kayak install C++ di sini. Ini enggak, saya pakai itu extension-nya ya, bukan 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 paketnya. Extension oh, itu kayak eh yang mana ya, Kak? saya analoginya begini mungkin ya. Bentar. Oke. Felix Felix bawa tabung gas nih. Oke.
kemudian bawa bawa apa namanya? Bawa korek gitu. Oke? Nah, Oke, Kak. extension itu ibarat koreknya yang mana nanti tabung gasnya itu yang akan tetap membuatnya nyala gitu. Jadi ibaratnya gitu. Nah, Python itu tabung gasnya ya. Jadi Oh, kita nggak bisa install lewat VS Code ini. Itu hanya nanti akan menginstal extensionnya doang. Sehingga langsung dari browser aja python.org gitu. oke, Kak. Ayo, Bentar, ya, Kak. oke. Abim, Kenapa, Kak? kenapa error nih Abim? Enggak nyoba nambah apa? Ke sprite-nya ada gerakan. Oh, oke, silakan Bim. Mantap nih. Oh, Ah, oh, bentar Bim. Itu, oh ini Bim. Key-nya masuk Bim. Key-nya dimasukin aja. Ya, itu Oke. harus di dalam. Kemudian, eh ya, udah sih ya. Gimana tadi, Halim? aku Kak Kenapa nih? Kenapa? tetap nggak bisa benar. Gak bisa? Katanya Pygame-nya not found. Oh, ini belum terinstall juga. Iya, Bentar ya. Ini saya selesaiin yang punya Halim dulu. Ini Halim, ini diperkecil aja timnya. Agak merepotkan kalau. Nah, di mana Lim tempat filenya disimpan? Ah, ini Lim. Bentar Lim. Jangan dulu bergerak Lim ya. Loh, loh. Oke, bentar Lim, bentar. Jangan tekan apa-apa Lim, ya, supaya ini eh, dapat saya tangkap. Oke, habis itu Halim tinggal drag deh. Ini kemana? Sini. Aduh, ini menghalangi lagi. Bentar, ding. Saya geser ke sini atau ke sini aja atau ke sini aja. Oke, habis digeser, drag ke sini. Nah, ini Lim. Oke. Taruh di sini, ya. Loh, mana dia Lim? Loh, kok nggak nampak nih Lim? Walah, lah kemana tak? Gambarnya kemana tak Lim? Hmm, saya yang nge-lag atau? Hmm, loh, kok nggak bisa nih Lim? Aneh, aneh ya. Copy, Control V, paste here. Hmm, aneh, tapi nggak aneh juga ya. Ya udah deh, kita pakai ini aja. Hmm, kok nggak bisa Lim ya?
Oke, di situ aja lah. Habis itu ini di drag ke sini Halim. Loh, kok nggak bisa ya Halim ya? Coba di run Halim. Nah ini nanti ganti page-nya ya. Copy klik kanan, copy page, ganti page Kak tadi pakai page Halim ya. Oke Lim, coba. Angi gimana Angi? Coba lihat. Oke, di run Angi. Kita lihat terminalnya dulu. Oke, ke atasin, kemudian pip install. Kak, Di eh, di itu di situ mana-mana lah ini. di situ intinya di terminalnya. Ya dimanapun lah. Eh, nah itu pip install Pygame. Eh, apa itu katanya? Ini apa Kak? Itu disuruh membuat environment baru. Create aja nih. Ayo sekalian nanti supaya Angin nggak repot. Create. Di situ pilih, wah udah banyak nih Python yang diinstal. Yang stabil itu, hmm, yang global itu aja nih, 3.9.7 itu. Pilih yang global itu aja. Ini. Bentar, bentar. Ya itu aja yang itu. Oke, bentar ini. Creating PNP. Oh, error. Invalid dia ya. Karena dia nggak ini. Tapi sekarang udah bisa kok dijalankan. Coba dijalankan lagi. Coba di perlebar ininya nih, terminalnya. Nah, itu tuh. Itu pet saya juga nih ya. Jangan pakai pet saya ya. Pakai petnya Angi. Yang di titik dua data scientist itu nggak ada di laptopnya Angi ya. Itu ada di laptop Kak. Jadi Angi pakai yang lain. Caranya, gambarnya di-download dulu aja nih. Gambarnya Kak taruh di WA ya. Habis itu nanti di drag ya. Langsung di press aja Kak. Ah, Habis di taruh di, download. iya habis di-download ditaruh di dalam satu folder boleh atau langsung di drag apa namanya? Filenya juga boleh ya. Wah, hebat ya kalian guys. Belajar C. Habim ini juga belajar C kayaknya. Gimana Bim? Gak bisa kah? Ini apa? Name Oke, Python is not defined. ini aja Bim. Kak harusnya tadi. Ya ini belum diinstal ya. Oke Bim, silakan. Pip install Pygame. Di situ Bim. Ya, di sini nih. Di sini nih. Pip install Pygame. Ayo. Halim. Oke, silakan Halim. Di run Lim. Oh, wow, 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 wow. Nah, Bisa? nggak bisa. Nggak bisa. Saya tahu masalahnya nih. Oke, dot pnb
apa namanya, script dot apa namanya, activate. Hmm. Tapi kan kita pakai ini nih. Kita kan makainya di sini nih. Kalau nggak merah itu harusnya udah bisa sih ya, Bim. Tapi kok Kenapa ini Kak? agak pygame is not defined. Nah, Pygame udah terinstall kok. Cuman dia belum mengenali environment-nya karena padahal kita udah berada di dalam ini ya. Oke, bentar. Gimana kalau begini? Loh, bahaya nih. Nggak mau jalan dia. Udah kalau beli buah dulu ya. Iya Bun, Bentar, bentar. belum. Makan dulu itu ada. Pygame harusnya udah ada. Oke. Hmm, Pygame, Pygame. Piplis. Udah ada Pygame ya. Hmm. Agak aneh tapi nggak aneh juga ya. Kita pakai yang ini ya Bim ya, interpreternya. Di situ kita coba lihat pip list. Tara. Nah, ini Pygame juga udah ada ya. Kita jalankan. Tara. Loh, Nggak bisa. pantes Bim. Saya yang keliru ya dari tadi. Yang salah itu adalah yang bagian sini Bim. Nah, ini nggak usah pakai kata Pygame. Kalau udah import everything ya. Pantes tadi Bim salah. Langsung key.getPrice gitu. Karena Abim kan di awal makainya import everything gitu. Kalau makainya nanti begini, import Pygame, nah baru makainya yang pygame dot bla 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 tadi. Nah, Cuman tadi kan udah Abim import pakai Pygame. yang secara umum. Kenapa? Tadi udah nyoba yang import Pygame tapi ada error yang baru lagi. Nggak tahu tadi lupa apa errornya. Oke, oke. Coba nanti eh, dihapus dulu lah. Atau kalau mau yang pakai ini yang kedua ini dihapus yang ini ya. Boleh. Oke, siap. Gimana? Halim, Rio, aman Rio, Fahri, Wilano, Hikam. Kenapa nih napas kalian tidak terdengar? Guys, Nggak. ah, Wilano, Fahri,
Halim, aman Halim? Aman Kak. Widih, Kak, udah berhasil dia. Coba Anggi, kita lihat. kok Wah, kayak ini gini ya Kak? bahaya sekali. Ustaz. CLS. Nah, ini kita pakai yang lain aja. Astagfirullah. Bentar nih. CLS, kemudian .ps code-nya udah. Ini pakai yang ini aja nih ya. Ini udah secara otomatis dibuatkan. Leave. Wait. Kok nggak ada aktivasinya ya? .ps code. Walah. Hmm, kok nggak ada scriptnya ya? Oh, ini gagal tadi ya dibuat. Benar. Ya bentar ya. Saya berpikir sejenak dulu. File game udah ada. 261. Hmm. Apakah Angi salah? Oh iya nih. Jangan di set captionnya dulu ya. Tapi dia setelah diatur dulu gitu. Nah gitu Angi. Ya. Habis itu. Tapi kok masih kuning ya? Hmm. Coba saat dia run. Out. Nomor lain 18. Oh ini dia. Loh. Kok aneh banget nih Angi ya? Ini apa yang Angi tulis ini? Kan nggak tahu Kak. Ini. Oh ini. Oh Kak paham maksudnya ini ya. Ini begini harusnya. Nah. Saya pikir tadi Anggi baru ngerubahnya. Habis itu ini ganti nanti pakai yang kanan ya Anggi ya. Oke. Ini yang Yang kanan. errornya itu ya miring kanan ya. Jangan miring Um, kiri. Oke. semuanya Kak. Semuanya. Oh. Cuman enggak sih caranya Anggi cukup ganti aja satu ya. Kayak gini nih saya contohkan ya. Ganti satu begini atau tekan Alt buat langsung pilih yang mana aja yang mau diganti. Tekan Alt. Nah, ini yang saya takutkan kalau saya. Aduh, aduh, aduh. Anggi, saya stop kontrol dulu. Coba ditekan salah satunya, pakai mouse-nya. Gimana Kak? Diubah, diubah. Oke. Nah, nanti tinggal di copy aja kalau udah diubah salah satunya, salah satu page-nya. Ya, itu diubah jadi miring kanan ya, bukan miring kiri. Oke Kak. Manual ya berarti. Kenapa? Manual Bang. Manual, ya. Cuman coba diubah dulu, Anggi. Ini enggak sih, enggak manual ya. Kalian bisa copy paste kok nanti, guys. Abim aman, Bim? Hmm, Ke bawah, Bim, coba. iya, apa lagi? Game. Get pressed. Key dot get pressed. Hmm, coba tekan ini ya, Abim.
setelah keydotnya itu tekan tab di Habis baris 28 itu. Ya, 28. Oke. setelah keydotnya. Key titik setelah titiknya, setelah Oh, titiknya. oke, oke. Tekan tab, bukan, jangan jangan dihapus. Itu kembali ke setelah titiknya lagi. Bukan, bukan. Hmm? Jangan jangan ikutkan itu. Kembali ke setelah titiknya. Eh, oke. Coba dihapus titiknya juga. Oh, nggak muncul ya dia. Titik lagi. Oke, lagi. Nah, coba ke bawah. Itu pilihan-pilihan itu. Player, event. Kayaknya perintahnya bukan get price deh. Tapi Kak, saya ingatnya sih get price juga ya. Hmm. Hmm. Cari yang G langsung, Bim. Kenapa? Cari yang G langsung. Udah, Hangi? Gini Kak. Bisa muncul? Nggak muncul apa-apa ya? Enggak kayak gini. Nggak muncul apa-apa? Enggak. Ya, berarti udah nggak ada errornya ya. Kayak muncul itu cuma langsung hilang. Iya, karena while-nya belum ada di sini. Oh, While loop-nya tapi ini angin. udah. Udah aman kalau ini. Oh, oke Kak. Aman, aman. Aduh. Gimana, Felix, Fahri, Hikam? Kalian kemana nih, guys? Masih install Kak, Oke. Python-nya. Oke, ini Alim udah aman. Abim, Belum aman. udah nemu, Bim? Coba Belum. lihat. Kayaknya sih bukan bukan get pressed ya. Ups. Dot. Hmm. Begini mungkin. Nggak pakai fungsi. Oh my God. Hmm. Bentar. Saya coba buka proyeknya. Udah bener sini ya harusnya get pressed di E is equal to true. Nggak harus terus ya. Ini artinya sudah kalau ditekan. Coba kita lihat apakah dia akan error ke bawah. Hmm, what happened here? Oh, sebentar. Oke, ini kayaknya yang salah. Kayaknya dia bingung perintahnya. Coba namakan ini S deh. Keys gitu. Hmm. Oke. Dia agak bingung karena dia nggak tahu. Dia membuat variabel katanya gitu. Yang namanya sama dengan perintah yang saya pakai.
Saya bingung mengikuti yang mana katanya gitu. Coba Bim. Ups. Nah, Ya, error lagi tuh kayaknya. Error. ya bukan sih. Pencet A malah hilang. Ah, Pencet keyboard pincat. bentar. Coba ini Bim. Tutup lagi. Coba di run Bim. Wah, ini tuh udah 3-2 guys. Walah. Langsung quit. Langsung quit Iya. kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi kan run terus Enggak, langsung enggak. hilang. Player move. Kalau player.move if coba mau bergerak ke kiri ke kanan kan ini maksudnya Bim. Iya, kiri kanan. Abim bisa ganti pakai ini aja kalau mau. eh hmm, itu kita perlu apa? Ini Kak udah ada sih Pak game yang kayak gini, cuman itu ada perlu kayak tambahan gitu loh. Ya ini Oke. juga. Kok copy paste dari sebelah sini. Oh, ini Bim, itu enggak ini sih enggak salah, cuman apa ya? Saya mau bilang apa ya? Dia dia itu apa namanya? Nggak ada nggak ada metode move if gitu. Jadi kalau Abim coba lihat di nyoba itu tadi, nyoba itu lihat Iya. coba ke atas. Oh, Nah, itu nggak error ya? enggak, yang ini ya udah jadinya gini. Oh, iya itu bukan kelas soalnya ya. Iya. Benar kan? Oh iya ya. Ya, jadi nanti deh. Ini sebenarnya materi pertemuan kedua ya. Iya. Oh enggak, ini pertemuan hari ini sih move if-nya. Cuman nggak make ini, nggak make move if. Kita namanya eh apa tadi namanya? Miss part one itu pakai speed ya, jadi dia nanti bergerak ke kiri ke kanan gitu. Hmm. Nanti saya kirimin kode lengkapnya ya. Oh iya, oke Kak. Oke, ini yang belum selesai siapa aja guys? Pelangi aman? Mana Kak? Aman? Belum? Aman Kak. Oke, mantap. Cikam, Rio, Fahri, Belum, Mbak. Saya belum. belum aman? Belum, Ini Ustaz. ini udah 35 guys. Felix, Masih install, Kak. lu, aduh, aduh. Oke, Lik. Nanti Oke, Kak. Felix boleh nanya-nanya ini ya. Ini agak ribet Iya, soalnya. Kak. Jadi nanti semoga saya dapat kelas tambahan ya nanti teman-teman. Saya coba ajuin. Oh Kalau iya. bisa nanti hadirin aja Felix ya, kita instalasi di situ aja. Oke Oke, Kak. teman-teman, cukup malam hari ini ya. Jadi malam hari ini sebenarnya tujuannya adalah kalian boleh stop share ya. Tujuannya kita membuat gamenya sesederhana mungkin ya sebenarnya. Ya, jadi nanti di bagian kedua tadi sebenarnya kalian sudah dapat menggerakkan gamenya. Ini saya tunjukkan codingannya. Nah, ini nanti kalian buat kelas namanya kelas player, kelas baru turunan dari game sprite ini. Nah, apanya yang baru? Di sini ada kecepatan ke arah
samping kiri kanan, kemudian kecepatan ke arah atas bawah. Itu aja yang membuatnya beda. Ya, habis itu kita membuat metode update namanya untuk gerakannya. Atau move lah gitu ya. Kalian dapat membuatnya move gitu. Cuman keseluruhan sama kayak update ya. Nah, habis itu kalian di sini nih. Bim tadi kayaknya Bim sudah memakai ini ya. If for E in event.get, kalau quit nanti permainan berakhir. Kalau key down, tombolnya ditekan, maka nanti kalau ke kiri dia akan bergerak ke kiri sebanyak -5. Artinya apa? Ingat sumbu X itu semakin ke kiri dia semakin kecil ya. Oke teman-teman. Nah, kemudian ini saya hapus playernya. Saya pakai Pacman sekarang supaya nggak capek ngetik ya. Habis itu kalau ke kanan dia bergerak ke kanan, ke atas -5, ke bawah +5. Kalau key up ini memastikan bahwa kalian tidak menekan tombol apa-apa, jadi kecepatannya 0 atau terdiam. Nah, pacman.reset. Nah, reset itu ada, kemudian update itu saya ganti pakai .move ya. Nah, ini nanti saya kasih kodenya kalian move ya. Ini playernya diginiin aja. Habis itu saat di run, apa yang terjadi? Oh, yang terjadi adalah error ternyata guys. Oh, data scientist juga. Ini modulnya ganti soalnya saya update kemarin guys. Nah, gitu ya guys ya. Nah, saat kalian run, dia akan bisa ke atas. Nah, kalau 5 terlalu lambat, kalian dapat menambah kecepatannya menjadi 20 saat ke atas, 20 saat ke kanan, -20 saat ke atas, 5 saat bawah. Nah, ini kalau kalian run, dia akan bisa bergerak sekarang. Nah, gitu. Dan yang aneh, dia bisa tembus kemana-mana nih. Ya, nggak dibatasi dinding. Kemudian kalian bisa lihat di sini, eh, di belakang layar pun dia bergerak gitulah, nggak paham lagi Kak. Nah, besok di pertemuan selanjutnya, kita akan membatasi gerakannya supaya dia hanya tampil di layar yang kita buat, kemudian dindingnya itu nggak ditembus gitu. Kita akan membuat itu, oke? Ini nanti saya kirimin filenya langsung. Yang kalian harus ubah hanyalah page-nya sama mungkin kalian mau menamakannya berbeda. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah hadir, guys. Komplit nih tips kalian. Hmm, bagus banget lah. Thank you ya. eh Fahri, Wilano, Wilano sama Fahri aman kan? Jangan malu-malu ya. Nih kalian tidak usah malu, teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar kok. Saya nggak sepenuhnya akan benar ya. Saya juga bisa salah, juga bisa ngebug codingan saya. Jadi kalian jangan merasa bahwa kalian itu apa namanya eh, apa namanya tidak tahu gitu ya. Saya juga masih belajar kok. Gitu ya. Oke, thank you. Fahri, Wilano, Abim, Pelangi, Felix, Hikam, Halim, dan Rio. Ya, nanti kalau kalian error codingannya boleh langsung aja pub kemudian kirim keseluruhan kode kalian supaya dapat saya perbaiki. Oke? Oh, udah lebih 10 menit. Ada pertanyaan? Oke. Felix, Nggak ada, Abim? Kak. Nggak ada? Nggak Oke, ada. kalau nggak ada, cukup juga dari saya. Terima kasih teman-teman dan selamat menikmati malam kalian. Bye-bye. Makasih udah Makasih Makasih, Kak. Kak. Sama-sama. Malam Kak. Malam.